Ini kamera masih on ya, Mas Diki ya? Masih on. Berarti obrolan kita masih bisa berlanjut ini, Mas. Mumpung ada Lik C ini. Biasa kita ngobrol, endong-endongan kayak gini. Orang langsung rekam. Nggak ada waktunya ini, bisa kadang habis maghrib, bisa sampai tengah malam, kadang peluruk jago. Lagi rampung, langkah sing rekam. Langkah sing rekam. Ya mumpung ana sing rekam. Mumpung ada sing rekam, lagi endong-endongan dan kita bikin podcast gitu. Ya kita gali saja lah biar tambah gayeng. Tadi kan kita sebetulnya mau ngomongin soal Banyumas kita ya, tentang budaya kita Banyumas, apa yang ada di ya apa sih ya, di diem atau hal-hal yang khasanah yang terjadi di Banyumas ini yang lebih merekatkan lah dalam pergaulan-pergaulan kita, atau ada suatu hal yang khas, yang otentik dari Banyumas, yang sebetulnya ingin kita potret dari orang yang punya jarak sosial. Wong Solo yang gelendang dari Banyumas dan urip di Banyumas, di Purbalingga, Dan banyak aktivitas di Jakarta juga. aktivitasnya ya karena sebagai jurnalis, politikus, atau apalagi ya mungkin kesana-sana lah. Ini mau ketemu, ada satu hal yang tertinggal tadi kan, kemudian di segmen satu lah anggap tadi ya Mas ya, kita mengerucut kok jadi ngomong soal Dari jadi. gitu. Tapi menarik juga sih, ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Selanjutnya saya tarik kembali ini untuk kita memaknai obrolan endong-endongan ini, lebih menggali potret Lik J dalam melihat Banyumas ini. Apa sih yang khas itu? Apa karakternya, atau bahasanya, atau apalah, dalam perspektif budaya lah, yang agak ringan-ringan dikit ini Lik C. Iya, budaya itu sendiri, budaya Banyumas itu menarik secara budaya kalau menurut saya ya. Karena Banyumas ini mau disebut Jawa dengan budaya baku Jawa yang kita kenal, yang selalu kita tempeli di belakang kalimatnya dengan budaya adiluhung, itu ternyata Banyumas nggak seperti itu, ya kan? Beda dengan Banyumas itu. Tapi mau kita sebut Sunda, nyatanya Banyumas ini bagian dari kebudayaan Jawa, meskipun ada irisan dengan kebudayaan Pasundan. Bukannya Sunda itu juga Jawa? Ya kalau kebudayaan kan ada kebudayaan Pasundan, ada kebudayaan Jawa, sukuan juga begitu Mas. Ya. Nah, justru ini menurut saya potensi bagi orang-orang Banyumas untuk menciptakan pusat budayanya sendiri. Karena kita nggak sama dengan Jogja, nggak sama dengan Solo, Surakarta gitu. Meskipun kita Jawa. Tetapi meskipun kita beririsan dengan budaya-budaya Pasundan atau budaya Sunda, sudah jelas kita bukan Sunda. Nah, kekasan yang kita miliki ini sebenarnya adalah potensi yang paling besar bagi orang-orang Banyumas untuk menciptakan pusat bagi dirinya sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, justru karena kita tidak dekat dengan pusat kebudayaan yang dalam tanda petik yang konvensional itu kan, yang budaya besar itu Jawa dan Sunda itu, karena kita tidak terlalu dekat dengan mereka baik secara wilayah ataupun dalam karakter budaya itu sendiri, sehingga masih ada ruang yang bisa kita bentuk. Dibanding sampean di Jogja berkreasi apa, ini garapan, ini nggak pakem gitu kan. Kalau di Banyumas ini misalnya aja begini, soal bahasa nih, sebagai bahasa literasi, bahasa penginyongan atau bahasa Jawa Banyumasan di masa lalu kita sebutnya itu, tapi semenjak Kongres Bahasa Banyumasan tahun 2016 yang diikuti oleh beberapa kabupaten, kita sepakat namanya bukan bahasa Banyumasan tapi bahasa penginyongan. Nah, dalam proses menjadi bahasa literasi misalnya, saya kan termasuk pegiat sastra. Ruang misalnya untuk membentuk karakter sastra yang Banyumasi itu justru lebih luas dibanding daripada kita berkreativitas di dalam sastra Jawa baku.
Nah, ini potensi gitu loh. Kemudian hal yang lain ya yang sering disebutkan potensi kita selain tadi yang saya katakan, kalau uang itu sering dimarginalkan, dia pasti memiliki secara psikis memiliki dendam untuk tampil menjadi lebih baik. Kalau di dalam Jawa itu kan tadi saya sebutkan dalam sequel yang sebelumnya, anak lembu peteng biasanya itu menjadi orang hebat justru karena dia sering diperlakukan tidak adil. Nah, kita sebagai wilayah marginal pasti memiliki psikologi seperti itu. Ada hal yang otentik ya. Iya. Ada hal yang otentik. Nah, kemudian hal yang lain, orang Banyumas ini kan karakternya kan merakyat, ya kan. Ya karena jauh dari pusat kekuasaan kita. Terus setara, egaliter, ya karena jauh dari pusat kekuasaan. Kemudian cablaka, lebih terbuka ya karena kita jauh dari, lagi-lagi jauh dari pusat kekuasaan yang di sana unggah-ungguh itu sesuatu yang pakem dan tidak boleh dilanggar. Dan kemudian hal yang lain ya, orang Banyumas itu konon katanya karakternya suka banyolan. Jadi anggar ngomong alah gejus Rika itu jadi orang perlu ngomong ini sebagai kekerasan bahasa atau pelecehan secara bahasa itu. Loh, dalam konteks Banyumas itu biasa ini melambangkan apa, mencitrakan keakraban kita gitu loh. Tapi dalam situasi milenial segini kan ngomong setitik jadi pelecehan bahasa, udut ning ngarepane iki jadi lah itu kan mendidik cara kue sing nyong ora setuju minangane wong Banyumas. Jadi agar Mas Yudya tadi bilang saya objektif karena saya bukan orang Banyumas, ini ya keliru. Berarti 31 tahun saya bermukim di Banyumas ini saya bahkan jauh lebih Banyumasi dibanding orang Banyumas sendiri kadang-kadang. Berarti ada wilayah-wilayah etika atau estetika yang khas Banyumas kalau begitu tadi. Iya dong. Iya. Apa yang bisa ditangkap itu? Yang khas otentik soal estetika orang Banyumas, etika orang Banyumas. Satu contoh ya, satu contoh ebrek. Saya mencontohkan langsung aja. Ebrek. Di daerah Negarigung atau daerah Matraman, ya kan? Kalau ada pentas tari yang digelarkan di sana, penonton dengan penari itu berjarak, Mas. Karena yang dipentaskan di sana itu sesuatu yang dianggap luhur. Latihannya jelimet. Kalau tari itu kan dasarnya kita walaupun saya bukan menari tapi biasa kebul dengan teman-teman menari itu kan ada dasar tari Jawa itu rantaya itu ya. Nah, kalau di sana mau nerambul atau ikut-ikutan nari di sana itu merasa lah aku ora bisa kayak gini. Tapi kalau di sini ada ebrek terus mulai kulu-kulu gendeng eling-eling biu wong selapangan melu kabeh. Ada dalam satu lingkaran nih. Kenapa? Itulah kesetaraan, itulah kerakyatan, itulah keterbukaan sehingga apa? Penonton itu pun kemudian memiliki imajinasi yang bebas. Loh, aku kayak kita teyeng, aku melu, aku teyeng kok. Nemung gerakan kita. Apa efek hanya ada di Banyumas? Gini, di sana ada kan? Iya, di sana ada jenenge jatilan. Ada kuda lumping, ada kuda kepang. Tetapi penari dengan penonton itu berjarak. Gitu. Ada pentas kuda lumping di sana, orang nana penonton melu, ya jangankan wuru, sekedar melu gerak be ora. Berarti nggak ada tole itu kan ya, yang meter. Ya, nah aku kayak gue sih ngendi-ngendian, tapi partisipasi penonton ini, ya kan? Dalam sebuah pagelaran kesenian itu ebrek itu sangat mencerminkan orang Banyumas. Berarti kesenian ebek itu sendiri sudah menjadi simbol tadi ya, simbol atau mewadahi satu makna egaliter tadi, kerakyatan tadi, merakyat gitu kan. Satu bentuk etika. Ya tadi saya ada etika apa tentang khas Banyumas itu tadi. Iya. Yang sampai ngomong kejus mulus uang Banyumas atau bahkan sebenarnya bukan orang Banyumas, orang di luar Banyumas, misalnya penutur bahasa Jawa di luar Banyumas sekalipun sebenarnya kan tidak semua bahasa yang dimaknai sebagai kekerasan, misalnya kejus, bangsat, bajingan itu kan maknanya belum tentu kekerasan. Kalau saya dekat banget dengan Mas Yudya itu kan,
bersahabat sedemikian dekatnya, kemudian saya bilang, raimu gejus lah. Ini mencitrakan keakraban, ini melambangkan batin saya begitu dekat, karena saya tidak akan mungkin ngomong begitu nek karo wong sing ora tak kenal. Nah, sementara dalam konteks zaman masyarakat digital ini itik-itik pelecehan, Ya, makanya itik-itik itu hari-hari ini kan yang sering sehingga kita jadi apa tersinggung. laporan polisi saya tertarik. tersinggung pelecehan, penistaan. Saya tertarik. Orang jadi sensitif sekarang itu. Masih Kan. caranya nyong Saya rindu itu, Mas. Saya nambah sedikit Model ya. keterbukaan kayak Mumpung gitu. terpantik oleh Mas Sarwan. Gini, kalau kita ngomong sejarah bahasa penginyungan ya, yang orang luar Banyumas menyebutnya sebagai bahasa ngapak, dia dari bahasanya itu kita bisa mempelajari banyak hal. Kalau dari sejarahnya, adanya bahasa dengan watak undak-undakan ini ya, Unda usuk istilahnya. Strata bahasa gitu ya. Ini kan idenya Mataram, Iya. Mataram Islam, Iya, Panabaya betul. Senopati. Iya. Dan itu lahir bukan dari semangat etis, tapi dari semangat politis, di mana Sultan Wijaya atau Panabaya Senopati sengaja membangun sebuah struktur atau kasta bahasa untuk membedakan bahwa ada orang bawah, ada orang atas. Bahwa kalau sesama orang kecil ngoko, kalau Anda ngomong dengan saya yang priayi, yang Romo. bangsawan, ini harus Romo. Nah, kalau di Banyumas itu nyaris tidak ada ukuran sopan santun, bukan di sana. Dan celakanya kan yang disebut sopan, yang disebut beretika itu ketika kita patuh kepada ukuran yang diciptakan oleh Mataram Islam itu. Padahal Banyumas punya ukuran sopan santun sendiri. Ketika saya mengatakan sesuatu tidak kromo ke Pak Yudhya, ini tidak bisa langsung dijustis sebagai peristiwa Orang sopan. tidak sopan. Secara etika Nah, gitu. ini yang kemudian kita perlu membangun ukuran-ukuran apa kalau kemudian bukan diksi ya, bukan strata bahasa. Ada ukuran-ukuran yang kemudian harus kita populerkan supaya kan tidak, bocah kurang bisa santun ngomong kayak kae. Satu, yang kedua tadi orang akrab itu kan memiliki nuansa pergaulan atau hubungan yang berbeda dengan orang yang jauh. Salah contoh, ada kedekatan yang intens, misalnya orang pacaran. Itu jangankan berkata-kata, nyubit sampai berdarah, itu keindahan. Kalau kemudian ia dimaknai dalam standar, ada standarisasi, pakai KUHP, ini kan bisa dibawa pasal pidana, penganiayaan. Nah, hari ini ada keanehan, Pak Yudhya dan Pak Jarod, bahwa gampang sekali orang tersinggung tanpa melihat asal-usul dan latar belakang yang untuk melihat hubungan antara dua orang atau lebih ini yang kemudian membuat orang pakai jenis bahasa dan ungkapan atau ekspresi seperti apa. Langsung dianggap itu Pelecehan, menyinggung. kekerasan. Jadi saya melihat ini lebih mencerminkan ada gejala psikologis, ada depresi massal gitu. Untuk ngomong hari ini ya. Iya, apa-apa membuat tersinggung. Orang Jadi jadi sensitif. orang lebih banyak mencari alasan-alasan tersinggung daripada alasan-alasan untuk memaklumi, untuk mencari, mendalami dan mengejar asal usulnya. Kayak orang sakit gigi itu, Pak. Ada orang dengan dikira minyak kan itu, Pak. Dia marah, Pak. Ini gejala psikologis sebenarnya yang kemudian dianggap sebagai kemajuan peradaban, harus sopan. Jangan-jangan ini adalah kemunduran, dekadensi. Berarti apa itu yang menjadi penyebab hal-hal yang seperti itu, Mas? Apa karena justru kemajuan teknologi, ruang publik yang jadi semakin Tunggal. terbuka, Iya. pengaruh itu masuk kepada budaya kita, sehingga kita sebetulnya belum siap juga, atau jangan-jangan kita malah tidak kuat juga dengan bertahan dengan budaya kita sendiri, tapi malah kita jadi kena penetrasi pengaruh dari luar. Pergeseran ini apa ya, kita di masa transisi yang jadi oleng itu, Mas. Semuanya disikapi dalam Seragaman. iya, kita semuanya jadi baper gitu kan. Enggak pakai akal sehat lagi lah gitu kan. Jangan-jangan soal itu atau mungkin ada hal lain ini. Kalau menurutku sih akselerasi
kemajuan teknologi informasi itu harus tetap dalam tanda petik kita curigai sebagai salah satu faktor ya. Pengaruh itu ya. Memiliki pengaruh karena orang sekarang berkoneksi, menyebarkan nilai, menyebarkan kecenderungan, menyebarkan tren, menyebarkan perilaku apapun juga gitu kan, nyaris tanpa batas. Kita bisa berkoneksi dengan orang di Afrika Selatan, bisa koneksi dengan orang di Kanada sana pada saat ini hanya dalam memencet tombol HP kita. Kemudian sesuatu itu tiba-tiba menjadi seragam, ya kan? Oh, hari ini kalau kita ngomong nggak ada bahasa Inggrisnya dikit-dikit itu jadi jadul, Mas. Iya. X, by the way. Kita ini ngomongin apa sih? Gitu. Betul. Artinya batin kita saja sudah menjadi global. Tiba-tiba gitu, semuanya itu mau diseragamkan. Gitu kan. Nah, padahal kita harus melihat pada salah satunya kalau kita berbicara dalam konteks kebanyumasan, kita juga harus memahami apa nilai yang dibangun dalam ruang primordial kita, ruang yang dibangun dalam domestik kita, gitu loh. Dan kemudian kedua konteks, ya kan. Ketika saya ngomong gejus itu kan konteksnya berbeda dengan kalau itu aku ngomong pada seorang bupati yang sedang berpidato, saya hadir di situ kemudian ngomong gejus lah, bupati ini ngomong apa, itu mungkin melanggar tata krama. Iya. Tetapi ketika aku ngomong pada sahabatku, itu kan, yang sangat dekat dengan aku. Atau misalnya, aku pernah ya misalnya, Bapak kosku begitu datang ke Banyumas ini, waktu saya pindah dari Sragen ke Purwokerto itu, Bapak kosku bilang, "Loh cepet, lu ngeskan di sini Kak," gitu. Karena malam hari saya baru pulang ke rumah. Bagi orang Banyumas itu Santai aja ya. melambangkan keakraban, nggak ada masalah. Saya dibilang begitu karena saya saat itu mulai menyadari perilaku, karakter, budaya yang ada di daerah ini bagi saya. Jadi justru si Bapak kosku itu sedang menggunakan bahasa yang paling akrab gitu loh, sehingga dia mengundang nyong becepet gitu loh. Akhirnya nggak merasa akrab, pasti dia nggak akan bilang begitu gitu kan. Nah, semua hal ini tiba-tiba dengan teknologi informasi, ketika ruang ini berusaha dijadikan sebuah ruang besar, sebuah kampung besar yang tunggal ukurannya gitu kan, maka gejus, cepet, macam-macam itu tiba-tiba menjadi bagian dari pelecehan bahasa. Nah, ini yang menurut saya kita bicara dalam konteks budaya Banyumas ya. Ayo balik maring kesadarannya dewek maning sebagai orang Banyumas. Apakah itu cukup kita protek dengan sebuah kesadaran atau perubahan besar ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bendung? Karena soal terbukanya ruang kalau dalam teori ilmu sosial itu kan sudah diramalkan jauh itu kan oleh para pemikir, bahkan beberapa mazhab-mazhab ilmu sosial kan sudah meramalkan bahwa hal ini juga akan terjadi. Kita sudah tidak ada jarak-jarak lagi dalam berkomunikasi. Iya, kalau menurutku begini. Artinya perubahan ini ya sudah harus kita terima. Ya, tanpa kita tidak peradaban bisa. Itu nggak mungkin, kemajuan peradaban itu nggak mungkin bisa kita cegah. Para kemajuan teknologi itu tidak akan bisa kita bendung. Contoh misalnya Facebook kan pernah dinyatakan oleh para ulama kita sebagai gibah gitu ya, sehingga kemudian sempat nyaris diharamkan. Tapi endi sing kemudian manut karo ulama. Nyatanya juga orang yang pada dolanan Facebook bae, pada gibah bae ning WA dan lain sebagainya itu. Ya, nah, artinya ini memang saat kok kemajuan teknologi itu niscaya ini sunatullah. Cuman masalahnya adalah bagaimana kemudian kita tidak larut sebagai dalam kemajuan teknologi dengan arah yang tidak kita ketahui. Kan kita tetap harus menjadi subjek yang merdeka. Atau kita sadar posisi kita itu di mana. Ya, kita perlu mencari satu hal yang bisa agar kita bisa bertahan atau menggali lagi nilai-nilai untuk kita tumbuhkan lagi. Mungkin nggak? Ya itu yang namanya menurut saya penyiasatan. Semua teknologi saya pikir pada saatnya dia lahir pasti akan menimbulkan
perdebatan, ada pro kontra. Pada waktu peso yang terbuat dari logam ini pertama kali ditemukan, ya sebagian orang mungkin ya nenek moyang kita dulu bilang lah ini kan memudahkan orang untuk saling membunuh dengan orang lain, melukai satu, memudahkan orang untuk saling melukai antara satu dengan yang lain. Tetapi di tangan ibu kita, peso ini bisa untuk mengiris tempe, bisa untuk mengiris daging yang akan kita makan, bisa untuk menjadi alat yang sangat berguna, itu pasti. Makanya menolak kemajuan peradaban, teknologi itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menyiasati. Kalau orang Jawa itu kan itu disimbolkan dalam semar dengan togok ya. Togok semar itu adalah, ini boleh cerita agak panjang nih, semar togok. Jangan kepanjangan nanti malah cerita wayang ini. Jadi gini, semar itu sebagai kan, satu simbol untuk semar itu ketika ditanyai oleh Sang Hyang Wenang, apa yang paling setia dengan manusia? Dia jawab adalah bayangan. bayangan samarnya itu. Ya. Bayangan, sehingga kemudian diciptakan Bagong Bawor dari bayangannya Semar. Maka dalam orang Banyumas memang benar, Bawor itu anak pertamanya Semar, itu benar orang Banyumas. Wong itu temannya Semar yang pertama. Sebelum muncul Petruk sama Gareng. Oh, Bawor jadikan ikon Banyumas berangkat dari situ? Ya enggak juga, tetapi artinya ketika orang Banyumas bilang ini anak pertamanya Semar, itu kan beda dengan orang Solo Jogja, Bawor itu anak bungsu. Nah itu benar. Nah kemudian ketika ditanya Togok sama Sang Hyang Wenang, dia tanya apa yang paling setia dengan manusia, Togok bilang hasrat. Maka diciptakanlah Belung dari hasratnya Togok, sehingga Belung ini kan kemancil gitu orangnya ya, kesannya seneng foya-foya gitu. Nah saya tanya pada waktu itu pada guru saya, itu artinya apa Mbah Dalang? Apakah Togok itu melambangkan hal yang buruk dan Semar hal yang baik? Tidak. Keduanya tidak bisa kita dalam perspektif Jawa tidak bisa kita nyatakan keduanya salah satunya baik dan yang lainnya buruk gitu. Karena bayang-bayang artinya ini yang terjadi di masa lalu kita. Itu pasti akan terus kita bawa, yang akan membentuk masa depan kita. Itu Semar. Tetapi hasrat manusia untuk menuju kebaikan, Togok ini, itu selalu akan juga hadir dalam diri manusia. Jadi ini jawabannya bukan yang satu salah dan yang lain benar, tetapi dua-duanya inilah yang akan menemani manusia dalam dia mencapai peradaban demi peradaban, gitu loh. Sehingga makanya gini, teknologi itu seperti kemudian teknologi informasi yang menciptakan masyarakat digital dan lain sebagainya itu, kita jawabannya nggak mungkin kemudian lah HP balang nang kotak sampah bae lah karena kayak mudorote nggak bisa, nggak mungkin itu. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara ambillah hasratnya si Togok, tetapi kamu tetap harus melihat bayangannya Semar. Orang Jawa itu melampaui sebelum kita menerima tapi teori dialektisnya Hegel di Visi Unsut. Saya nambahin nih, soal dua sisi yang orang kemudian terlalu terburu-buru menganggap sesuatu itu kontradiktif, atau sesuatu itu paradok. Padahal aslinya tidak ada yang diciptakan berlawanan, yang ada adalah dijodohkan. Yang ada adalah saling berjodoh atau dialektis. Jadi malam bukan lawannya siang, tapi komplementer gitu. Ya, sesuatu yang saling melengkapi gitu. Mutual. Dia dialektis, tidak kontradiktif, tidak paradoksal. Kayak kesalahpahaman dalam teologi, dalam khasanah keberagaman juga ada sesuatu yang kemudian bahkan ini menjadi pemahaman mainstream, bahwa seolah-olah ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan iblis. Seolah Tuhan sedang bertarung dengan iblis. Loh, kalau pakai struktur Tuhan kan Tuhan di atas sendiri, di sini di bawahnya ada antagonis bernama iblis, ada protagonis bernama malaikat. Nah, manusia berjuang di tengah-tengah dua kutub itu. Nah, kita tidak bisa larut kepada watak dan atmosfer antagonis iblis. Kita juga tidak bisa sepenuhnya seperti malaikat. Kita berjuang di antara dua kutub ini terus-menerus. Ini sebuah perjuangan sama yang tadi dalam konteks sebagai Banyumas, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang kemudian kita diglobalkan. Nah di ruang
manusia, sebagai pribadi dan sebagai orang Banyumas di situ ruang perjuangan kita untuk menjaga diri kemanusiaan kita dan diri kebanyumasan kita, kira-kira itu. Padahal tadi saya hampir ingin bertanya gitu, siapa yang bertanggung jawab sesungguhnya untuk menjaga nilai-nilai itu dan terus mentransformasikan kepada generasi-generasi berikutnya agar tadi tetap ada daya tahan kearifan lokal ya, budaya lokal kita atas gempuran perubahan-perubahan yang sangat dahsyat ini. Siapa yang bertanggung jawab itu? Secara alamiah ini juga entah siapa, kan kita digerakkan oleh siapa ini. Kok kemudian tiba-tiba ide membicarakan ini? Ini bagian dari apa ya, kerja alam yang menggerakkan kita. Ini bagian dari perjuangan itu. Sekecil apapun ini adalah ikhtiar untuk menunjukkan atau memperjuangkan hal-hal yang bersifat tadi kebanyumasan tadi. Wong kita tidak disuruh siapa-siapa, tiba-tiba ngomong ini. Dari tempat lain berapa titik, berapa ribu, berapa ratus orang yang juga bicara seperti ini di ruang-ruangnya masing-masing. Berarti kita harus tetap bisa menemukan jati diri lah, semacam itu ya, identitas diri yang tidak lekang oleh perubahan zaman ini untuk terus kita pertahankan, kita internalisasikan kepada generasi berikutnya atau oleh generasi kita juga saat ini yang kita masih generasi berikut juga kok Ya, dari orang-orang tua kita gitu kan. Ya, kalau pertanyaannya ini tanggung jawab siapa, pertanyaan itu didasari dalam konteks apa gitu. Kalau dalam konteks politik ya pemerintah. Kalau dalam konteks budaya ya ulama, guru, kemudian orang tua gitu kan. Kalau dalam konteks yang hakikat yang universal ya setiap manusia, karena setiap manusia itu konon katanya kalau dalam filsafat Jawa itu kan perwujudan Gusti. Kita itu kan mencitrakan kebaikan yang dimiliki oleh pencipta kita. Ki jare wong Jawa ya, nyong dewek sih bukan penghayat, tapi seneng maca apa yang menjadi khasanah kebudayaan Jawa. Ya itulah kenapa. Nah, kalau jati diri itu konteksnya tadi, Mas. Ya. Ya kan? Hasrat kita untuk mempermudah hidup kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringkas, menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif, efisien melalui HP. Ini adalah hasratnya Pak Togog nih, Mas. Ya kan? Membuka ruang komunikasi dengan banyak orang sehingga dunia ini menjadi bisa dikontrol bersama, bisa memperpendek jarak komunikasi kita dan lain sebagainya. Itu adalah hasratnya Pak Togog. Tetapi kemudian jati diri untuk tetap menjadi diri kita sendiri sebagai orang Banyumas. Itu adalah bayang-bayang Semar. Nah, artinya begini, kembali ke tadi kekerasan bahasa tadi. Sing ora cocok carane nyong ora cocok karo carane wong karo prinsip wong Banyumas. Jadi nek Rika kuwe batire nyong akrab tekarane gejus Rika ngomong ini kekerasan bahasa sebagai ekspresi dari masyarakat digital misal itu caranya nyong orang Banyumas. Ayolah balik nang Banyumas sama ning aku ngomong Rika gejus ki karena konteks ya kan bedes karena konteks karena budaya karena kita berada pada satu lingkungan yang kita sebut dengan budaya Banyumasan pada konteks karena Rika itu sahabatnya yang orang mungkin aku wong liya ora kenal aku ngomong gejus aku ngomong lah cepet lah ora ini jangan kayak anu banget kok kencot apa raimu madai banget dasar cepet ini nggak mungkin kalau orang Banyumas ngomong begini kok pada orang yang tidak dia kenal atau baru dia kenal itu kecuali pada orang yang dia sangat akrab dan sehari-hari bahasa itu digunakan melambangkan sebagai situasi keakraban yang terjalin di antara individu gitu loh. Jadi maksudku begitu. Jadi aja itik-itik pelecehan, itik-itik harusan apa maning itik-itik lapor polisi, itik-itik lapor polisi. Makanya begini. Saya pernah diajak ngobrol sama teman-teman. Karena saya juga termasuk orang yang kaget ketika misalnya ada ustadz yang bilang wayang itu haram gitu ya. Cara kita itu gimana Mas merespon ini itu kan. Loh, nah, kalau begini ini tik-tik kalau ada yang lapor ke polisi, kalau ada salah satu sudah biar polisi yang memproses. Ini ranah hukum. Tetapi kita kemudian tidak perlu pating jeleri, pada reang dewek terus gawe saya kemudian bales terhadap si ustadz atau apa nilai-nilai kolektif yang dianut si ustadz itu kita balas, kita nistakan, nggak perlu. Cara kita
membalas penistaan terhadap wayang adalah dengan terus-menerus belajar pewayangan, terus-menerus nanggap wayang, terus-menerus memainkan wayang. Itu cara orang Jawa, gitu loh. Iya. Jangan-jangan yang tersinggung soal wayang sendiri juga malah orang tua nonton wayang. Nah, repotnya kan yang ngono, Mas. Karena wayang gue hilangnya itu bukan karena dinistakan oleh orang lain atau orang yang Orang asing nanggap. orang merga dilecehkan, diolok-olok oleh orang dengan sistem nilai yang lain. Wayang hilang mergane apa? Mergane dhewek ora gelem belajar. Soal Kalau wayang. di Banyumas Karena malah- dhewek ora gelem nanggap. Kan gitu. Di Banyumas malah sebetulnya tidak begitu populer atau populer sih Mas Agus ini wayang. Ya populer lah. Nonton ya akeh nang Banyumas. Bukannya itu model-modelnya kayak dalangnya malah dalang jemblung itu cerita yang tanpa peragaan. Iya, dalang Jemblung yang dari daerah Banyumas Selatan dan Banyumas Selatan, Binangun, Nusa Wungu sampai kemudian Gombongan itu ya, di Gombong. Itu malah sekarang menjadi kebudayaan kesenian langka sekarang. Dalang jemblung itu. Meskipun itu ambil dari cerita wayang ya. Atau bukan? Ceritanya bisa babat, bisa wayang. Bisa babat, bisa wayang ya. Carangan itu. Nah, jadi ini yang disebut kreativitas wong Banyumas ya. Nah, ini yang penting ini. Ini yang kerakyatan nih wong Banyumas itu kemudian menimbulkan kreativitas ya. Keterbatasan kita itu membuat kita cerdas. Wong Banyumas argolet gamelan kan angel. Wong neng kene perek karo ora perek karo kraton. Ora perek karo ningrat, ora perek karo bangsawan yang mereka punya gamelan yang mudah dipinjam atau mudah digunakan. Lah, marga angel dhewe nganggo calung Mas sing sekang sing sekang pring. Cerdas, Mbok. Calung itu Banyumas ya, khas juga ya. Banyumas dong calung meskipun memang orang Sunda juga banyak menggunakan instrumen musik terbikin dari bambu. Tapi kalau calung yang calung, kalau angklung Kalau yang benar-benar calung itu calung ya, yang dengan bambu laras itu. pelok dan laras lendronya Jawa itu sangat khas Banyumas. Gitu loh. Ebek karena kita tidak terbiasa menari dengan tarian yang rumit, yang adiluhung, konon katanya. Koreografi yang sangat Yang jelimet gitu kan. itu tidak ya. Ebek. Efek ya. Nyatane nek diomongi orang indah, saben ana tanggapan ebek. Blek ning lapangan Rame gitu ya. wong sekarang birang-birang kecamatan kumpul ning kono. Ora mung sekecamatan tok kowe. Wong anggere ana ebek ning Bancar Kembar ya. Wong sekang Kroya, sekang Purbalingga, aku blek ning ngono Mas. Karena siki ebek kowe jaringan iki nganggo WA. Wis ora Tapi kaya ada Banyumas. sementara pihak juga yang mengatakan efek itu bukan soal kesenian yang merakyat, tapi itu adalah simbol satu pemberontakan malah. Karena ada di wilayah periferi, jauh dari tadi Gung apa? Negarigung. Negarigung, sehingga tidak diperhatikan. Loh, nah iya, melakukan itu satu- pemberontakan, iya, pemberontakan yang pemberontakan. rakyat kan. Pemberontakan yang rakyat. Iya, Iya, nggak ada yang berontak. pemberontakan yang karena kita tidak memiliki banyak fasilitas, banyak aset, banyak ruang seperti ketika orang-orang di sekitar Negarigung. Negarigung dulu sebelum Iya, iya, kalau iya. sekarang di Atau- Banyumas sih setiap balai desa ada gamelan ya. Nyaris hampir semua balai desa. Dulu kan tidak. Pertama kali aku datang ke sini, deleng balai desa orang anak gamelan. Tapi yang jenengan zaman karena nyong anak lurah neng Sragen kan. Deleng saben balai desa zaman nyong cilik itu gamelan wis tumpuk-tumpuk Mas. Maksudnya Maksud saya bisa 2 perangkat, 3 perangkat. karena pemaknaan pemberontakan di sini bukan semata-mata imajinasi kita, bukan soal pemberontakan bersenjata melawan penguasa, itu bukan. Iya. Tapi pemberontakan terhadap ketatnya pakem kesenian yang ada di Negarigung, Iya. di pusat keraton itu, yang tentu tidak bisa dijalankan di sini. Mereka ya sebisa mungkin, pokoknya bisa mengapresiasi sendiri dengan cara kayak gitu, bebas Mungkin gini, Mas. dari tuntutan-tuntutan pakem. Iya, pemberontakan secara budaya. Iya. Ada ekspresi budaya yang dijadikan media untuk semacam melakukan perlawanan terhadap kesumpegan, ya. Ada kemapanan yang membuat kehidupan menjadi sumpek. Contoh misalnya di masyarakat
mana ada jazz, ada blues, itu juga lahir dari semacam pemberontakan atas kemapanan. Jadi memakai media ekspresi kesenian. Sama dengan misalnya ini, saya sedang mencurigai gini, ini belum tentu benar ya. Orang Jawa itu syarat dengan pesan-pesan moral. Apa saja itu seolah ingin dititipi pesan moral, bahkan kepada cara menamai makanan, Mas. Takir, nata pikir, wedang, wewe kadang. Jarwadasa ya. Nah, kalau Jarwodoso. Banyumas Jarwadasa. kalau itu lahir dari Satria dan Brahmana, itu penuh pesan moral. Tapi kalau yang lahir dari bawah, itu penamaannya itu semacam tadi. Tidak hanya dalam ekspresi kesenian ebek, tapi dari cara menamai makanan juga bisa merupakan ekspresi dari pelampiasan atas kesumpukan. Karena ketatan aturan. Iya, kalau dari atas ada takdir pesan moral, kalau dari bawah itu bisa namanya ada di mana lagi di kebudayaan Jawa juga ada nama Rondo Royal, ada namanya apa itu salah satu contoh Cara pikang. cara mengekspresikan perlawanan kepada kemapanan yang sumput, yang membuat sumput. Jadi banyak sebenarnya bentuk-bentuk kesenian yang merupakan ekspresi dari perlawanan-perlawanan kultural tadi. Nah, Dan perlawanan model kultural itu kalau menurutku itu ruangnya lebih leluasa di Banyumas atau di daerah periferal Jawa. Karena kalau di wilayah Negarigung atau di wilayah Matraman itu kan, Matraman itu kan membentang sampai ke Diri Blitar ya, penutur bahasa yang bukan sebenarnya Matraman Jakarta, bukan? bukan Matraman. Matraman itu Negarigung tadi. Iya, Matraman Jakarta tempat nongkrong. Nah, di sana itu ketika ingin melakukan kreativitas di sana pakemnya kan jelas. Iya. Dan kadang-kadang pakem ini membatasi kita. Ya jenenge wayang ya kudune pakeme kayak iki, lakone kayak iki gawe. Iya. Lakon sing carangan itu agak susah. Nada-nadanya sendiri kan juga mengikuti harmonisasi Bukunya gue anak Pustaka Raja Purwa yang sampai sekian puluh jilid. Itu kalau di eksklusif keraton. kalau kalau buku itu pasti disimpan di perpustakaan keraton kan, baik Mangkunegaran maupun di Kasunanan. Kemudian kalau Jogja itu ada ada Purwacaraka. Kanda ya, buku babonnya ya. Nah, itu ada sekian belas jilid. Saya agak lupa namanya, Purwakanda atau apa ya. Kalau Purwacarita itu kan Solo itu biasanya orang dalang-dalang nyebutnya ringkes saya Purwacarita, pada itu Pustaka Raja Purwa sebenarnya kan nama aslinya. Nah, di sana ada pakem. Termasuk Rika arep nari tari gambyong ya, walaupun ini tarian rakyat kalau di Solo ya kudu kayak kiye karena jelas gerakannya. Nah, kalau Banyumas ini kan sebenarnya ada keleluasaan tuh. Karena di sini yang namanya pakem itu minoritas. Yang namanya pakem itu minoritas, justru ini sebenarnya kalau kita memiliki kreativitas itu bisa lebih luas. Bebas malah ya. Lebih bebas. Itu semestinya menjadi potensi bagi kita untuk mengembangkan budaya Banyumasan dengan corak kita sendiri. Gitu loh. Nah, menurut Likje ini jenis-jenis kesenian apa saja nih, budaya yang model apa yang selama ini bisa dipotret bahwa itu khas Banyumas? Ya banyak sih kalau soal itu ya, kalau tarian, kemudian kalau gending aja, gending wayang itu, gending bukan hanya gending wayang itu yang khas Banyumasan dengan yang dari. Kalau gending kan masih pakai apa sih itu? Partitur, Iya. loksen, selendro ya. Iya. Masih tetap Tapi sama kan? karakter musiknya itu beda, Mas. Kalau Karakternya, iya, kalau orang Banyumas itu lebih rampak gitu loh. Kalau sana itu lebih apa? Lembut. Mendayu, lebih lembut, lebih apa itu? Lebih ngelangut musiknya kan. Dung dung dung. Dan kalau sini kan rampak, kulu-kulu apa eleng-eleng dijogetin priwe tayang. Waru-waru doyong gitu kan. Itu potensi sebenarnya Banyumas untuk menjadi mulanya aja ngelalek. Nah, gitu. Yang penting bagi kita jangan melupakan jati diri kita sebagai orang Banyumas dengan karakter budaya Banyumas yang kita miliki. Gitu. Iya. Dalam konteks tadi itu bisa menjawab dalam konteks kita menggunakan HP menghadapi masyarakat digital.
dalam konteks mengembangkan kebudayaan sebenarnya kita nggak pertanyaannya ini kebudayaan Banyumas kayak baik kan pertanyaannya ya gue kenang apa Tadi di Gending, mungkin dari struktur arsitektur bangunan ada yang khas ya di Banyumas dalam potret Lik C ini. iya kalau pelajaran kita dulu waktu menerima ilmu dari Mas Dodit kan ada lumasan sing gaya Banyumas kayak apa joglone Banyumas kayak apa itu kan pasti ada walaupun memang bagi awam mungkin ya bedaknya ya angel antara joglone Mbak Gelen, joglone wong Matraman, joglone Banyumasan kayak apa tapi itu pasti ada cuman saya tidak konsen di situ. Berarti Tidak konsen di ada arsitektur. lembaga yang menginventarisir ini Mas Agus budaya dari sisi arsitektur, dari keseniannya, Ini belum Dari pemaknaannya ya. bahasa. Iya, belum pemaknaannya sih. Nah, Banyak si sekali. takonane nyong justru mendasar kenapa budaya Banyumas kan isih kayak gini baik. Ya gue lho. Wes gampangannya kayak gini baik. Soal dangdut ya, dangdut baik. Ya, kita ini kan aja. Kenapa orang Cirebon bisa bikin dangdut dengan gaya mereka sendiri yang mereka sebut tarling? Orang Pantura Jawa itu. Timur bisa membuat dangdut mereka sendiri yang mereka sebut dengan dangdut koplo. Koplo. Weh, ini yang populer aja, pop culture aja ini dangdut ini kan. Iya, iya. Banyumas nggak bisa gitu loh. Atau memang Lah, kenapa itu kan? masih kuat Lah, mempertahankan tradisinya. saya ingin jawab gini mas. Ah. Ini mandan riak sedikit ya, tapi wong ini nyata. Waktu tahun 2015 saya mau berangkat ke Spanyol, dan kemudian setelah itu ada lagi ke Perancis ya. Saya membuat makalah dengan riset yang sangat ringan. Salah satunya ada dua makalah. Salah satunya tentang tarling Banyumasan, ada tarling Cirebonan dan satunya dangdut koplo. Jadi mereka itu sadar dirinya berbeda dan kemudian kesadaran yang berbeda ini membuat mereka menjadikan ini sebagai daya kreatif itu. Oke loh, bahasa osing dikoplokan itu kan. Kan kita ngerti bahasa osing lewat bedangdutan, Mas. Wulan di bahasa Jawa ternyata setelah dengar dangdutan osing koplo itu jebulannya wulyan ya kalau di sana. Kalau sing jebulannya hang. Kita ngertinya kan dari dangdut koplo Banyuwangian itu. Begitu juga kalau kita dengerin tahu bahwa orang Cirebon itu menuturkan kosakatanya hampir mirip dengan orang Banyumas. Dengan Banyumasan ternyata kita dengarnya dari tarling. Banyak anak-anak kita yang dengar, wong Cirebonan ke bahasanya mirip karo wong Banyumasan itu kan. Nah, itu cara mereka, ya kan? Cara mereka melangitkan, menawangkan tawang itu maksud tawang. Karena mabur tekan bumi ini, mabur tekan bumi Cirebon karo Banyuwangi itu kan. Kebudayaan berbahasa mereka. Lah kenapa kita tidak? Itu Mas. Kenapa itu? Ini pituture orang tua kita terhadap kita sebenarnya sangat sederhana. Wong kowe kudu tulung tinulung. Ternyata di sana saya pernah melakukan riset kecil-kecilan itu. Jadi anak misalnya dulu ada Rohana apa ya kalau nggak keliru, saya agak lupa tarling itu lagunya ini. Itu boleh dinyanyikan yang lain. Silahkan gitu loh. Supaya apa? Supaya dangdut tarling ini semakin populer. Berkembang juga. Berkembang gitu. Tidak dipatenkan gitu. Artinya dibutuhkan keguyuban di situ. Dibutuhkan jejaring, kesadaran untuk mengangkat bahasa kita dalam salah satu unsur seni, kesadaran yang dimiliki secara kolektif. Nah, aku Pangapura ya, saya ingin kritik. Dari ini saya adalah bagian dari pelaku seni budaya Banyumas Raya. Saya bukan karena saya orang di luar Banyumas, saya ingin otokritik terhadap kawan-kawan kita sendiri. Neng Banyumas kie, Purbalingga misalnya, ana sing mandan gendera semending, gulen jerimpong batil, ngungkuli, siapa sing jerimpong David Beckham wong Spanyol nganti sikile tugel ya, gitu loh. Sediding ya gitu ya. Nah, itu keguyuban kita itu belum
terbentuk. Kalau secara retoris kita, ayo budaya Banyumas kita lestarikan, budaya Banyumas kita kembangkan. Semuanya memiliki retorika itu, tetapi sebagai sebuah kerja berjejaring dalam berkebudayaan, dalam berkesenian, itu yang belum kita miliki. Dan itu tuh bukan nyawara mergane sama wong Cirebon tayeng kok menghubungkan bahasa mereka Cirebonan menjadi bahasa yang dikenal oleh suku lain bahkan. Wong Sumatera yang penutur bahasa Melayu ngerti teyeng neng kapal ini neng tayeng nyanyi tarling gitu. Iya, saya pernah ketemu dengan di Bakauni nyebrang ke Merak itu. Tunggu mas sebulan maning ujare nyong wong Cirebon ini paling ora yang Banyumas. Oh, seado-ado iku wong Malang gitu. Sing mudeng bahasa Jawa. Ternyata dia itu orang Aceh loh. Nah, gitu. Ternyata dia Mbak bisa Mas bisa nyanyi tarling pengamen. Nah, ini kan di mana-mana udah kita dengar. Saya tanya sampean asalnya dari mana? Dari Aceh. Begitu juga dengan musik oseng koplo dari Banyuwangian, gitu kan. Nah, kenapa kita tidak bisa? Artinya ini unsur yang gampang loh. Dangdut itu kan pop culture gitu loh Mas. Lah ya, untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan budaya otentik Banyumas, dan syukur menjadi lebih populer dan bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas di luar Banyumas dan sebagainya. Tadi ya, kata kuncinya dibutuhkan satu keguyuban, kerukunan lah ya. Iya, pertama tentu kesadarannya bahwa ya, pasti ya. Budaya kita itu memiliki sesuatu hal yang berbeda dan bisa menjadi dasar bagi kita untuk melakukan kreativitas yang mendunia itu kan. Yang kedua, guyup. Jadi kalau pakai analogi, kalau di Cirebon dari tarling ya, jadi kebudayaan Cirebon kemudian bisa dilahirkan melalui bentuk dangdut tadi ya. Dangdut. Di Jawa Timur ada apa? Koplo. Itu sama dengan bagaimana ketela dibuat keripik kemudian bisa diterima banyak orang. Di Cirebon juga ya. Nah, kebudayaan Banyumas ini masih benar-benar ketela. Masih belum ada upaya mengkreatifi bagaimana ketela itu dijadikan keripik, dijadikan dikembangkan supaya bisa diterima banyak orang. Jadi kita masih digaroti sebagai bonet. Nah, begitu kita mau berkreasi, mau kita kreatifi, itu kita sudah diserang. Mungkin tadi belum ada keguyuban dan belum ada saling mendukung untuk terciptanya. Berarti guyub juga butuh inovasi. Gitu kan. Kalau ngomong kuliner tadi, mendoan bisa pakai topping keju. Tapi tetap mendoan. Mendoan topping abon kayak gitu kan. Mendoan apalah kayak gitu. Artinya ada inovasi kalau ngomong soal kuliner, soal bahasa. Seseorang yang punya pengalaman dan punya jarak sosial sekaligus bendu rasa. Orang yang punya apa ya? Bukan membagi. Kalau membagi itu kan nanti satunya yang dibagi ini, yang bagi ini. Kayak gitu. Ini gendu rasa. Berarti egaliter. Iya. Begitu. Sedulur, terima kasih. Sampai ketemu lagi.